Pemberontakan PKI Madiun 1948. Latar belakang pemberontakan PKI Madiun 1948. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin dan lahirnya Front Demokrasi Rakyat atau FDR. Jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin pada 22 Januari 1945 menjadi titik awal dari rangkaian peristiwa yang berujung pada pemberontakan. Kabinet yang dipimpin Amir Syarifuddin ini diwarnai pergolakan internal dan ditandai dengan persetujuan perjanjian Renville yang dianggap merugikan Indonesia. Pasca turun Amir Syarifuddin dari kursi Perdana Menteri, ia kemudian mendirikan Front Demokrasi Rakyat atau FDR bersama Tan Malaka dan Sultan Syahrir. FDR merupakan koalisi yang menghimpun berbagai kekuatan politik termasuk PKI. Kembalinya Musso dan ambisi komunis. Musso, pemimpin PKI yang baru kembali dari Belanda setelah beberapa tahun diasingkan. Melihat peluang baru di tengah situasi politik yang kacau, ia menjalin hubungan dekat dengan Amir Syarifuddin, dan bersama-sama mereka mulai merumuskan strategi untuk memperluas pengaruh PKI dan menyebarkan ideologi komunis di Indonesia. Musso dengan ambisi politiknya yang besar menginginkan PKI mengambil alih kekuasaan dan mendirikan Republik Indonesia Soviet. Cita-citanya ini sejalan dengan visi FDR yang menginginkan perubahan radikal dalam sistem pemerintahan Indonesia. Propaganda anti-RERA dan ketidakpuasan militer. Kebijakan rekonstruksi dan rasionalisasi aparatur negara atau RERA yang digagas oleh Kabinet Hatta memicu reaksi keras dari PKI dan para bekas tentara. RERA bertujuan untuk mengembalikan 100.000 tentara demobilisasi menjadi rakyat sipil. Di tengah situasi ekonomi yang sulit dan kekhawatiran akan agresi Belanda, PKI dan para bekas tentara melihat RERA sebagai upaya pemerintah untuk melemahkan kekuatan militer dan menghambat perjuangan melawan Belanda. Propaganda anti-RERA pun gencar dilakukan memicu sentimen dan memperuncing situasi. Ketegangan ideologi dan perebutan pengaruh. Di tengah pergolakan politik dan ekonomi, ketegangan ideologi antara nasionalisme dan komunisme semakin memanas. PKI dengan ideologi komunisnya berusaha untuk mendapatkan pengaruh yang lebih besar dalam pemerintahan dan masyarakat. Situasi ini diperparah dengan perebutan pengaruh antara PKI dan TNI yang masing-masing memiliki agenda dan kepentingan sendiri. PKI melihat TNI sebagai penghalang bagi ambisi politiknya dan berusaha untuk melemahkan kekuatan militer. Faktor internasional dan Perang Dingin. Faktor internasional, terutama Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, turut mempengaruhi situasi politik di Indonesia. PKI mendapat dukungan dari Uni Soviet dan negara-negara komunis lainnya, sedangkan Amerika Serikat dengan negara-negara Barat mendukung pemerintah Indonesia. Ketegangan ideologi global ini semakin memperuncing situasi di Indonesia, dan PKI melihat peluang untuk memanfaatkan situasi tersebut untuk mencapai tujuan politiknya. Tujuan pemberontakan PKI Madiun. Yang pertama, mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme. Yang kedua, membentuk negara Republik Indonesia Soviet. Yang ketiga, mengajak petani dan buruh untuk melakukan pemberontakan. Tokoh pemberontakan PKI Madiun. Orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948, di antara tokoh-tokoh tersebut adalah Musso, Amir Syarifuddin, D.N. Aidit, Semaun, Heng Sneflit, Abdul Latif Hedraningrat, Oet Momo Ramelan, Misbach, Alimin Prawirodirjo, Darsono, Kolonel Dahlan. Selain tokoh-tokoh tersebut, terdapat juga beberapa tokoh yang namanya disebut sebagai korban PKI pada tahun 1948 yang gugur di desa Kresek. Mereka adalah Kiai Husein, anggota DPRD Kabupaten Madiun, Muhammad, pegawai Dinas Kesehatan, Abdul Rahman, asisten Wedono Jiwan, Sosro Diprojo, staf PG Rejo Agung, Soeharto, guru sekolah pertama Madiun, dan Kolonel Inf Marhadi.
Berakhirnya pemberontakan PKI Madiun 1948. Demi memulihkan kembali keamanan di Madiun, dilakukan operasi penumpasan pada tanggal 20 September 1948 dipimpin oleh Kolonel Ahan Nasution. Salah satu operasi penumpasan yang dilakukan adalah pengejaran musuh yang melarikan diri ke Sumoroto sebelah barat Ponorogo. Dalam pengejaran tersebut, musuh berhasil ditemukan dan ditembak mati. Sedangkan Amir Syarifuddin dan para tokoh sayap kiri lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati. Amir sendiri tertangkap di daerah Grobogan, Jawa Tengah.